puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara desiminasi untuk memenuhi tugas calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SDN 06 Gombong, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 06 Gombong. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya di hari ini, di ruangan ini, sehingga kita bisa berkumpul. Kemudian acara selanjutnya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita memulai dengan doa, dan kita doa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, memasuki acara selanjutnya, yaitu ada sambutan dari Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kepala Sekolah SDN 06 Gombong, Bapak Emil Salim. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati rekan kami Dewan Guru SD 06 Gombong. Pertama-tama kita selaku umat muslim yang taat tentunya selalu bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, terutama kenikmatan sehat dan sempat, sehingga kita dapat berjumpa bertatap muka dalam acara desiminasi aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman menerapkan budaya positif. Sholawat dan salam kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya ila yaumil Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengucapkan selamat kepada Bu Uryati selaku CGP Angkatan 11 yang alhamdulillah sudah berjalan sekitar 1 bulan ini. Alhamdulillah sudah progresnya sudah bagus yang kami lihat, ya. Dimana kita ketahui mengapa pemerintah itu mengadakan program atau proyek guru penggerak ini. Sebenarnya ada 7 tujuan, tapi pada umumnya itu secara umum kami sampaikan bahwa CGP ini yaitu tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita, yaitu dengan menciptakan jaringan guru yang terampil dan berkomitmen, terampil dalam pembelajaran, komitmen dalam waktu, komitmen dalam bagaimana kewajiban seorang guru itu sendiri, sehingga harapan pemerintah nantinya ada dampak positif bagi anak-anak didik kita, serta bahkan nanti berdampak kepada teman-teman yang sejawat. Dan di antara 7 itu kami ada 8 tujuan tadi. Di antaranya yang pertama adalah menumbuhkan dan mengembangkan siswa yang secara holistik, memimpin proses pembelajaran di dalam kelas,
Yang ketiga, memotivasi guru lain, jadi memotivasi guru lain, di mana dengan guru penggerak, adanya program guru penggerak ini tidak kemudian menjadi takut begitu ya. Padahal ini penting sekali buat kita. Dan luar biasa di sini ada 2 guru penggerak sekaligus, dan kita masing-masing saling mendukung, berkolaborasi, tidak ada yang merasa terganggu dengan program ini. Kemudian menjadi teladan bagi kita semua. Bahkan kami pun sebagai kepala sekolah di sini ada banyak hal yang tadinya belum ditemui. Sekarang menambahkan, ya setidaknya menambahkan pengalaman kami juga bahwa sekarang itu memang eranya kita harus mengubah diri, adaptif dengan kondisi alam sekarang. Kemudian meningkatkan kompetensi guru. Selanjutnya menambah wawasan dan pengalaman guru, membantu guru menetapkan tujuan pendidikan yang lebih jelas, serta membantu guru terlibat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini sudah terbukti selama kurang lebih 2 bulan kami lihat progresnya sendiri ya. Dan ketika ada sharing begitu ya, dan kami pun merasakan dampak terhadap teman-teman yang lain. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka diseminasi aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, kami buka. Itu saja yang mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Pembelajaran yang mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan dan berpusat pada murid, fokus pada proses bukan hasil, sesuai kodrat alam dan zaman, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan, serta pembangunan budi pekerti. Disiplin positif meliputi dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak kita, anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, motivasi dari diri dalam diri itu. Kemudian kedisiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Kebutuhan manusia itu pada dasarnya ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini kita ada sebuah contoh soal di mana kita pasti setiap hari mengalami masalah dengan anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh soal. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah saat satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar,
menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Sebentar. Kira-kira dalam kasus atau masalah ini, apa yang Bapak Ibu akan lakukan jika ada anak didik kita yang meminta paksa, dengan secara paksa, bekal teman-temannya? Kira-kira apa, Bu? Ya, Bu Muti, silakan. Menasehati. Terus selain itu? Ya, mencari tahu masalahnya. Terus kira-kira apa alasan Doni? Apa kita harus tahu juga ya alasannya. Next, Bu. Nah, ketika jawaban Doni ditanya kenapa Doni meminta bekal teman-temannya, karena saya tidak dibekali ibu, saya lapar. Berarti Doni itu membutuhkan, memerlukan kebutuhan bertahan hidup. Dia lapar. Kemudian, saya senang, Bu. Kenapa? Kita tanya, kenapa? Dia menjawab, saya senang, Bu, biar nanti dipanggil Bu Ambar. Nah, karena selama ini saya nggak pernah diperhatikan. Berarti Doni itu memerlukan kasih sayang, kebutuhan kasih sayang. Kemudian ditanya lagi, dengan kenapa Doni meminta makanan, supaya apa? Saya mau teman-teman takut sama saya, mau memberikan yang mereka punya buat saya. Nah, itu adalah kebutuhan penguasaan, bahwa dia merasa berkuasa. Yang selanjutnya, nah, kenapa kamu meminta secara paksa? Pokoknya apa yang saya mau dan saya suka, saya akan paksa. Dia memerlukan atau membutuhkan sebuah kebebasan. Kebebasan. Apa yang kamu rasakan, Doni, ketika kamu meminta dengan paksa bekal teman-teman kamu? Saya senang melihat ekspresi teman-teman saya. Itu menunjukkan atau membuktikan bahwa Doni membutuhkan sebuah kesenangan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu memperhatikan anak-anak kita, apa yang mereka butuhkan dan masalah apa yang mereka alami. Kadang-kadang anak kita nakal bukan tanpa alasan. Kadang-kadang mereka dari rumah itu memang butuh perhatian dari orang tua dan dari kita sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, secara tidak langsung apa yang mereka lakukan dilandasi oleh kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Mulai dari sini saya berkeyakinan jika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, suka mengganggu teman, mungkin ada kuliah, berkepentingan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Pembelajaran yang mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan dan berpusat pada murid, fokus pada proses bukan hasil, sesuai kodrat alam dan zaman, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan, serta pembangunan budi pekerti. Disiplin positif meliputi dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah
menciptakan anak-anak kita, anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, motivasi dari diri dalam diri itu. Kemudian kedisiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Kebutuhan manusia itu pada dasarnya ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini kita ada sebuah contoh soal di mana kita pasti setiap hari mengalami masalah dengan anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh soal. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah saat satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Sebentar. Kira-kira dalam kasus atau masalah ini, apa yang Bapak Ibu akan lakukan jika ada anak didik kita yang meminta paksa, dengan secara paksa, bekal teman-temannya? Kira-kira apa, Bu? Ya, Bu Muti, silakan. Menasehati. Terus selain itu? Ya, mencari tahu masalahnya. Terus kira-kira apa alasan Doni? Apa kita harus tahu juga ya alasannya. Next, Bu. Nah, ketika jawaban Doni ditanya kenapa Doni meminta bekal teman-temannya, karena saya tidak dibekali ibu, saya lapar. Berarti Doni itu memerlukan kebutuhan bertahan hidup. Dia lapar. Kemudian, saya senang, Bu. Kenapa? Kita tanya, kenapa? Dia menjawab, saya senang, Bu, biar nanti dipanggil Bu Ambar. Nah, karena selama ini saya nggak pernah diperhatikan. Berarti Doni itu memerlukan kasih sayang, kebutuhan kasih sayang. Kemudian ditanya lagi dengan kenapa Doni meminta makanan, supaya apa? Saya mau teman-teman takut sama saya, mau memberikan yang mereka punya buat saya. Itu adalah kebutuhan penguasaan, bahwa dia merasa berkuasa. Yang selanjutnya, nah, kenapa kamu meminta secara paksa? Pokoknya apa yang saya mau dan saya suka, saya akan paksa. Dia memerlukan atau membutuhkan sebuah kebebasan. Kebebasan. Apa yang kamu rasakan, Doni, ketika kamu meminta dengan paksa bekal teman-teman kamu? Saya senang melihat ekspresi teman-teman saya.
itu menunjukkan atau membuktikan bahwa Doni membutuhkan sebuah kesenangan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu memperhatikan anak-anak kita, apa yang mereka butuhkan dan masalah apa yang mereka alami. Kadang-kadang anak kita nakal bukan tanpa alasan. Kadang-kadang mereka dari rumah itu memang butuh perhatian dari orang tua dan dari kita sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, secara tidak langsung apa yang mereka lakukan dilandasi oleh kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Mulai dari sini saya berkeyakinan jika ada anak yang tidak, yang pertama itu lebih abstrak peraturan, yang kedua berupaya pertanyaan universal, yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, keempat sedikit agar mudah diingat, kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, yang keenam semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah. Sebelum melanjutkan kita breaking dulu ya Bu, biar nggak bosan. Silakan berdiri Bapak Ibu. Sekarang kita speakingnya tepuk love. Tepuk love. Nanti ada tepuk love yang begini. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Jadi jumbonya itu ini nyambung ke temen di sebelahnya. Gitu ya. Sini di kepala sini masing-masing gak apa-apa, yang penting kan sebelah ya. Cuma di sini itu sementara nggak berlanjut. Jangan berlanjut ya. Siap Bapak Ibu? Iya. Baik. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Sekali lagi. Ya. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Oke, terima kasih. Masih semangat Bapak Ibu? Iya. Jangan bosan ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kita ke segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Segitiga restitusi itu ada tiga jelas ya di situ, karena segitiga restitusi yang pertama itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Apabila kita menemukan kasus atau masalah di kelas kita, yang kita gunakan adalah segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua kan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita tanya pada anak, misal terlambat, kasus anak terlambat, kita tanyakan dulu menstabilkan identitas, apa yang terjadi, kenapa bisa terlambat. Karena pasti ada alasannya, karena bangun kesiangan misal. Kemudian itu adalah menstabilkan identitas. Enggak kita langsung marah, kamu jam segini baru masuk. Enggak ya. Kita menstabilkan identitas dulu, kita tanya baik-baik pada anak tersebut, kenapa sampai terlambat. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita tanyakan kenapa sampai datang terlambat. Pasti mereka punya alasan. Mungkin bangunnya kesiangan, mungkin yang mengantar juga sedang pergi dulu, atau hal-hal yang lain. Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dulu alasannya. Terus kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki
kesiangan, bangun kesiangan, Publik. terus dia datang terlambat, anak tersebut datang terlambat dan kesiangan, kita tanyakan kembali kepada anak tersebut. Kalau datang terlambat itu termasuk sudah itu perbuatan yang benar atau salah. Ya. Setelah kita menanyakan ke anak tersebut, mungkin pasti akan menjawab, iya itu adalah perbuatan yang salah. Nah, kalau terlambat itu perbuatan yang salah, keliru, atau ya karena kita tidak sengajaan, ya berarti kamu harus apa? Pasti anak menjawab, saya besok tidak akan terlambat lagi dengan cara apa? Karena tadi bangunnya kesiangan, berarti otomatis dia harus bangun lebih pagi. Kita tanyakan kenapa bangunnya kesiangan, pasti ada alasannya. Mungkin tidurnya kemalaman. Nah, dari situ kita sudah tahu alasannya tidur kemalaman. Berarti menanyakan keyakinan lagi, bisa tidak kamu tidurnya lebih tepat waktu lagi atau lebih ini lagi. Nah, kemudian kita tanyakan, di kelas kita sudah ada keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati, yang salah satunya adalah datang 15 menit sebelum masuk. Sudahkah dilakukan? Nah, dan itu dilanggar, ya, dilanggar peraturannya. Kira-kira itu salah atau tidak? Pasti anak menjawab salah. Dengan seperti itu kita menyadarkan anak tersebut dia merasa berbuat salah. Nah, terus kita memberi motivasi kepada anak tersebut agar besok tidak diulangi lagi. Begitu. Segitiga restitusinya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang